Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat memulai kegiatan tahun pelajaran 2021-2022 dengan kegiatan Matsama untuk peserta didik baru MTS Negeri 1 Batam, Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kegiatan Matsama yang kita laksanakan, walaupun dalam bentuk daring, ini memberi manfaat yang besar untuk kemajuan pendidikan anak-anak dan pendidikan di MTS Negeri 1 Batam. Salawat berserta salam kita sanjungkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pertama Bapak ingin menyampaikan selamat kepada anak-anak semuanya peserta didik baru MTS Negeri 1 Batam tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa demikian? Karena ketika kita lihat PPDB tahun pelajaran 2021-2022 di MTS Negeri 1 Batam, siswa yang mendaftar di madrasah kita sangat banyak. Lebih dari 700 siswa yang mendaftar agar bisa diterima di MTS Negeri 1 Batam. Namun karena segala keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki, kita tidak bisa menampung semua, dan praktis kita hanya bisa menseleksi sebanyak kurang lebih sepertiga dari mereka, yaitu yang saat ini kita tetapkan sebagai peserta didik baru yang kita terima di MTS Negeri 1 Batam, yang kurang lebih ada 224 anak atau 7 rombel, yaitu kalian semua yang saat ini sudah ditetapkan sebagai peserta didik baru MTS Negeri 1 Batam tahun pelajaran 2021-2022. Ini patut disyukuri karena kesempatan ini diberikan kepada kalian. Tidak semua anak yang mendaftar mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di MTS Negeri 1 Batam. Maka syukurilah ini, jadikan kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak masih banyak lagi anak-anak yang lain yang mereka antrian untuk bisa belajar di MTS Negeri 1 Batam. Baik anak-anakku semuanya, mengawali kegiatan di tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022, apalagi untuk peserta didik baru, maka biasa kita laksanakan orientasi, apa yang kita sebut dengan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta didik baru tentang segala hal yang ada di madrasah, segala hal yang ada di satuan pendidikan, segala hal yang ada di MTS Negeri 1 Batam. Apa-apa yang ada di dalamnya, bagaimana sistem pembelajarannya, karakter-karakter apa yang dibangun, ruh-ruh apa yang ada di dalamnya, programnya apa saja, dan lain sebagainya akan dikupas secara tuntas di dalam Matsama ini. Sehingga anak-anak akan memiliki gambaran yang komprehensif tentang satuan pendidikan, madrasah yang kalian tuju, MTS Negeri 1 Batam, sehingga nanti anak-anak akan makin mantap lagi apakah MTS Negeri 1 Batam betul-betul merupakan
lembaga pendidikan menjadi tujuan kalian atau bukan? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Setelah matsama selesai, anak-anak akan makin mantap lagi keyakinan akan lembaga pendidikan tempat kalian belajar selama 3 tahun yang akan datang. Atau justru sebaliknya, setelah mengetahui MTS Negeri 1 Batam, mulai dari segalanya yang setelah nanti akan dijelaskan, kalian mulai akan tahu, maka ada kemungkinan kalian menjadi ragu. Itu bisa terjadi. Nah, setelah masa-masa selesai, maka diharapkan kalian akan makin mantap, makin paham, makin tahu tentang apa-apa yang ada di MTS Negeri 1 Batam. Sehingga kalian bisa mengambil langkah yang tepat, apakah kalian akan lanjut atau tidak. Maka kesempatan ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Matsama tujuannya adalah mengenalkan, memberikan orientasi menyeluruh kepada peserta didik baru, sehingga siswa yang akan belajar selama 3 tahun di MTS Negeri 1 Batam memiliki pengetahuan yang komprehensif sehingga bisa beradaptasi dengan sistem pendidikan yang dijalankan di MTS Negeri 1 Batam. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada anak-anak semuanya. Walaupun nanti banyak hal juga yang akan disampaikan oleh para narasumber yang akan menyampaikan materinya di dalam kegiatan Matsama ini. Pada pertemuan ini, saya, Rudi Hartono, selaku Kepala MTS Negeri 1 Batam, ingin sedikit mengenalkan tentang profil MTS Negeri 1 Batam. Yang pertama terkait dengan sejarah. MTS Negeri 1 Batam itu kalau kita melihat dari sejarah, maka tidak langsung menjadi madrasah negeri. Karena kalau kita melihat sejarah, MTS Negeri 1 Batam itu cikal bakalnya adalah MTS swasta, yaitu MTS swasta Ibnu Sina. Pada tahun 1992, pembina Yayasan Pendidikan Islam MTS Ibnu Sina menyerahkan pengelolaan MTS swasta Ibnu Sina kepada Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Riau waktu itu. Kemudian ditindaklanjuti untuk diusulkan menjadi madrasah negeri. Sebelum dilakukan penegrian, maka dijadikanlah MTS swasta ini menjadi madrasah filial yang bergabung dengan MTS Negeri Tanjung Pinang. Setahun kemudian, pada tahun 1993, dikeluarkanlah SK dari Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa MTS filial daripada Tanjung Pinang ini dijadikan sebagai madrasah negeri dengan nama MTS Negeri Batam. Seiring berjalannya waktu, maka MTS Negeri Batam berkembang cukup pesat. Kemudian pada tahun 2015, di Indonesia terjadi perubahan nomenklatur. Instansi-instansi pemerintah yang tadinya bernama Departemen Agama, diantaranya berubah nama menjadi Kementerian Agama. Ini pun juga berimbas kepada perubahan nomenklatur dan penamaan madrasah. Mulai tahun 2015, sesuai dengan SK Menteri Agama, maka MTS Negeri Batam berubah nama menjadi MTS Negeri 1 Batam sampai sekarang ini. Mulai dari awal berdiri sampai saat ini, kurang lebih sudah 7 kepala madrasah yang bertugas memimpin MTS Negeri 1 Batam. Maka ketika kalian nanti berkunjung ke kantor, kalian akan bisa mendapati di sana foto-foto siapa-siapa kepala madrasah yang sudah pernah bertugas di MTS Negeri 1 Batam. Baik, anak-anak itu tadi terkait dengan sejarah perkembangan madrasah MTS Negeri 1 Batam mulai dari awal berdirinya sampai saat ini. Kemudian Bapak ingin menjelaskan tentang visi dan misi.
kemana arah pendidikan MTS Negeri 1 Batam ini sebenarnya. Maka berdasarkan rapat yang telah kita lakukan dengan semua stakeholder yang ada, maka kita mencanangkan cita-cita yang sangat tinggi tentang visi dan misi MTS Negeri 1 Batam. Kemana arah pendidikan MTS Negeri 1 Batam ini yang sebenarnya. Maka visi telah kita tetapkan. Visi MTS Negeri 1 Batam yang merupakan cita-cita besar daripada MTS Negeri 1 Batam adalah terwujudnya madrasah yang profesional dan andal dalam mencetak generasi yang soleh, moderat, cerdas, unggul, dan cinta lingkungan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini selaras dengan visi besar dari Presiden Republik Indonesia saat ini. Maka cita-cita yang besar tersebut kita tuangkan dalam bentuk misi besar. Bagaimana kita bisa mencapai cita-cita besar yang sudah kita tuangkan dalam visi madrasah tersebut? Maka misi yang kita lakukan adalah yang pertama, memantapkan manajemen madrasah yang baik berdasarkan prinsip gotong royong. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai gotong royong, kebersamaan itu sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Nah, ini merupakan roh yang selalu kita bawa di dalam mencapai cita-cita besar MTS Negeri 1 Batam. Yang kedua, misi kita adalah membudayakan kehidupan yang agamis bagi warga madrasah. Maka nilai-nilai religius selalu kita tanamkan di sini. Kita biasakan dan akan menjadi ruh di dalam kehidupan bagi warga madrasah. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan keagamaan yang moderat. Kita tidak terlalu ekstrim kiri dan juga ekstrim kanan, karena kita berada di tengah-tengah. Kita akan mengembangkan sikap-sikap yang toleran. Maka kehidupan keagamaan yang moderat itu akan menjadi ruh di dalam kehidupan di madrasah. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui sistem pembelajaran yang inovatif dengan memperhatikan kecakapan abad 21. Saat ini kita hidup di abad 21, di mana tuntutan zaman teknologi yang sangat modern, maka anak-anak harus digiring ke sana. Bagaimana anak menjadi anak yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan produktif. Sehingga anak-anak bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga anak-anak bisa hidup di masa yang akan datang dalam tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat-sangat besar. Berikutnya yang kelima adalah membudayakan budaya literasi, menghidupkan budaya literasi. Yang keenam, melatih dan mengembangkan potensi keunggulan sesuai dengan bakat dan minat siswa melalui pengembangan diri dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, yang terakhir, visi kita adalah menggiatkan usaha kesehatan sekolah dan menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan. Itu adalah visi dan misi yang kita canangkan di dalam rangka mencapai cita-cita yang kita inginkan. Maka tentu di dalam melaksanaannya tidak gampang, dibutuhkan kerja keras, maka kita tanamkan moto kita di dalam bekerja, yaitu berjuang tiada henti dan bersabar tanpa batas. Kita akan berjuang terus, siang, malam, pagi, petang, tetap kita berusaha semaksimal mungkin, peras otak, semaksimal mungkin kita kerahkan tenaga kita untuk kemajuan madrasah. Kita sadar bahwa segala upaya pasti adakan tantangan. Maka tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah menyerah. Maka kita senantiasa bersabar, mencari solusi-solusi sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Itu adalah visi dan misi yang kita canangkan di MTS Negeri 1 Batam. Maka arah pendidikan tentu anak-anak semuanya sudah paham kemana akan dibawa anak-anak semuanya ketika belajar di MTS Negeri 1 Batam. Maka di dalam menjalankan program-programnya, maka sekolah tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Maka kalau kita lihat
MTS Negeri 1 Batam insya Allah sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Mulai dari kantor, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, bahkan kita punya PTSP, ruang majelis guru, ruang kelas insya Allah cukup. Kemudian ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kita punya asrama, kita punya masjid, insya Allah toilet kita juga cukup. Bahkan kita punya lapangan yang insya Allah lengkap. Ya, kita punya masjid yang saat ini dalam pembangunan lantai 2, kapasitasnya insya Allah sampai 1.000 lebih. Nah, semua sarana prasarana ini adalah untuk menunjang agar apa yang kita inginkan, tujuan-tujuan yang sudah kita canangkan dapat tercapai. Lalu kemudian didukung dengan SDM. Alhamdulillah kita punya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sangat handal. Kurang lebih ada 50 orang yang terlibat di dalamnya. Kita punya SDM yang cukup handal. Ada 37 guru dan 13 tenaga kependidikan. Insya Allah mereka akan support, akan mendukung dan membawa anak-anak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kemudian sebagai gambaran bahwa MTS Negeri 1 Batam adalah madrasah yang besar. MTS yang terbesar saat ini di Kepulauan Riau. Jumlah siswanya saat ini kurang lebih 723 anak. Yang terdiri dari 7 rombel untuk kelas 7, 7 rombel untuk kelas 8, dan 7 rombel untuk kelas 9. Sebenarnya kalau kita mengikuti keinginan masyarakat, tentu jumlah ini masih terlalu sedikit. Kenapa? Seperti yang saya gambarkan tadi, di PPDB kita hanya bisa menerima 1/3 dari pendaftar yang ada. Kita bisa bayangkan kalau kita saat itu menerima semua siswa yang mendaftar, maka jumlah siswa kita akan sangat banyak. Tetapi kita tidak berorientasi kepada jumlah. Kita berorientasi kepada kualitas. Bagaimana walaupun kita hanya bisa menerima 1/3 pendaftar setiap tahunnya, maka kita bisa melaksanakan pendidikan di MTS Negeri 1 Batam dengan kualitas yang baik. Itu adalah harapan kita. Demikian profil singkat MTS Negeri 1 Batam yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semuanya. Masih banyak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Saya berharap semua materi di dalam Matsama ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya agar anak-anak bisa paham secara komprehensif tentang MTS Negeri 1 Batam. Anak-anakku semuanya, perlu kita pahami bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih melanda kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa berdisiplin di dalam mentaati protokol kesehatan. Jaga 5M seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian membiasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Insya Allah apabila kita berdisiplin menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita akan terjauhkan dari terpapar COVID-19. Kita juga harus menyadari bahwa bisa jadi COVID-19, pandemi yang melanda kita saat ini, bisa jadi karena ulah kita. Karena mungkin kita banyak berdosa, banyak kesalahan kita kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa saja. Maka mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala salah dan dosa, dan kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19, pandemi yang saat ini melanda dunia, segera dihapuskan dan dicabut dari bumi ini, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ridhonya, mari
kita bersama-sama membuka Matsama peserta didik baru MTS Negeri 1 Batam tahun pelajaran 2021-2022 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.